Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Muhammad Yati, Saya Budi Muhammad, saya Muhammad Ramadhani Saya Mardiati, saya Nurul Asyifa, dan saya Raina. akan mempresentasikan media pembelajaran ini. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah dasar dari bangsa negara Indonesia, yang mana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat tertuang fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu juga tertuang sila Pancasila yang menjadi dasar negara. Adapun 5 sila Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diambil dari perpustakaan Buddha, yaitu 5 aturan atau larangan. Pasca Majapahit runtuh dan berkembangnya agama Islam, pengaruh Buddha masih dikenal masyarakat Jawa, yaitu M5 atau R5 atau larangan 5 mayoritas. Secara historis, terjadi 3 kali proses perumusan Pancasila pada sidang PPPKI. Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945 oleh Muhammad Yamin berpidato tentang dasar negara. Yang kedua yaitu 1 Juni 1945, R. Soekarno mengusulkan agar dasar negara diberi nama Pancasila, dan usulan itu diterima oleh sidang PPPKI. Dan yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Juni 1945, 9 tokoh nasional mengadakan pertemuan dan menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi ini merupakan tujuan bersama yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Caranya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata material dan spiritual sesuai dengan Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia ditetapkan dalam MPR nomor tahun 1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam ketetapan MPR itu menegaskan Pancasila harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai kaidah negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat dirubah oleh siapapun, termasuk oleh DPR atau MPR hasil pemilu. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan nantinya penjelasan secara keseluruhan dan lebih spesifik akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sila yang pertama. Ada yang tahu sila yang pertama berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, benar, betul. Ketuhanan yang Maha Esa ini berlambangkan apa? Bintang. Iya, betul, melambangkan bintang. Jadi makna dari lambang bintang ini dimaksud sebagai sebuah cahaya yang layaknya Tuhan sebagai cahaya kerohanian bagi manusia. Terus jadi contoh dari ketuhanan yang
Sedekah. Iya, sedekah. Ada lagi? Iya, zakat, betul. Nah, itu sebagian contoh dari sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, betul. Nah, sila yang kedua itu berbunyi kemanusiaan, adil dan beradab. Nah, yang berlambang seperti ini ya anak-anak. Nah, di Indonesia itu artinya atau bermakna bahwa Indonesia itu diakui atau diperlakukan sesuai hak dan martabat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa itu memiliki derajat, hak, kewajiban yang sama. Makanya setiap insan itu dibeda-bedakan, tidak boleh membeda-bedakan antara latar belakang, ras, suku, agama, status dan keturunannya. Nah, di Indonesia ini juga anak-anak perlu tahu bahwa Indonesia itu dijunjung tinggi hak asasi manusianya juga. Contohnya seperti menghargai pendapat orang lain. Kita harus mendengarkan dan tidak boleh merendahkannya. Misal nih, saat sedang berdiskusi, kita tidak boleh egois dan harus mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Baiklah, kita akan melanjutkan penjelasan tentang sila yang ketiga, itu ada yang kedua anak-anak. Sila apa yang ketiga? Persatuan Indonesia. Nah, jadi seperti ini sendiri itu berlambangkan pohon beringin. Di mana makna dari pohon beringin ini sendiri adalah sebuah bangsa yang memiliki tempat berteduh untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kenapa jadi sila ketiga ini diambil dari pohon beringin? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu, Bu. Jadi diambil pohon beringin karena pohon beringin ini memiliki batang pohon yang sangat kokoh, tinggi, besar dan berdaun lebar sehingga cocok untuk berteduh. Dari sini kita akan masukin contoh dari persatuan Indonesia. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa contoh dari persatuan Indonesia? Nggak tahu. Nah, salah satu contoh dari persatuan Indonesia itu sendiri yaitu menghormati keragaman yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan kita memiliki banyak suku, budaya, agama. Jadi sebagai bangsa Indonesia kita itu dituntut untuk menghormati keragaman yang ada di Indonesia ini. Arti dari kepala banteng ini yaitu sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila, yang mana simbol tersebut melambangkan tenaga rakyat serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dengan begitu, sila keempat jadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila keempat ini memiliki makna berbagai macam makna. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Contoh penerapan dalam sila keempat ini itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Selanjutnya di sini Bapak akan menjelaskan tentang sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu anak-anak apa nama yang sila kelima? Padi dan kapas. Sekali padi dan kapas. Nah, jadi padi dan kapas ini yaitu yang pertama padi dulu, di mana padi itu adalah sebagai bahan pangan. Jadi beras yang menjadi makanan kita sehari-hari itu yaitu adalah dari hasil padi. Nah, di mana padi itu ditanam oleh masyarakat kita di Indonesia ini lalu tumbuh menjadi beras yang kita makan sekarang. Nah, jadi bisa dikatakan padi ini adalah sumber kehidupan bagi masyarakat atau setiap warga Indonesia di setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, lalu ada yang kedua yaitu kapas. Nah, di mana kapas ini bisa diartikan sebagai sandang. Nah,
di mana sandang ini digunakan untuk bahan pakaian. Nah, jadi padi dan kapas ini akan yaitu bisa membuat masyarakat terpenuhi dengan baik kebutuhannya. Lalu maka Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Lalu contohnya dalam kehidupan sehari-hari, apakah anak-anak sekalian tahu contohnya apa? Tidak. Ya, baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita harus menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bisa kita menolong, harus menolong, tapi sesuai dengan porsi kita juga. Nah, terus itu harus hormat juga kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Dan juga kita harus berani menegakkan keadilan. Misalkan kita benar, orang itu salah, kita harus berani itu dalam menjawabnya. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.